Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dan bertemu kembali bersama dengan Ibu Oni masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, anak-anak Ibu yang di rumah, apa kabarnya? Semoga anak-anak Ibu masih dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar dan selalu bersukacita, ya. Oke, anak-anak yang di rumah, mari kita siapkan diri kita untuk belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu menyusun informasi sesuai gambar dengan tepat. Ya, sekali lagi, menyusun informasi sesuai gambar dengan tepat. Nah, Ibu akan menjelaskan untuk materi kita pada pertemuan hari ini, ya. Informasi dapat diperoleh melalui gambar, ya. Anak di rumah, perhatikan sekali lagi bahwa informasi itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan, kita temukan melalui gambar, ya. Kemudian, informasi pada gambar yang telah kita peroleh dengan cara mengamati, ya, dengan cara mengamati hal-hal berikut. Informasi itu bisa dapat kita peroleh melalui ada 4 tahap. Oke, sekali lagi, informasi yang kita peroleh pada gambar dengan cara kita mengamati itu ada 4 hal yang kita dapatkan, ya. Yang pertama adalah kita dapat temukan melalui tokoh pada gambar. Tokoh itu artinya berarti pelaku atau orangnya, bukan tokoh tanpa H, ya, tapi tokoh. Berarti ada pelaku, ada orangnya dalam gambar tersebut, ya. Kemudian informasi yang kedua dapat kita peroleh melalui tempat kegiatan tokoh. Berarti ada tokohnya, pertama tokohnya, kemudian ada tempat atau lokasi tempat kejadian tersebut misalnya, ya. Kemudian yang ketiga ada suasana. Suasana ini bisa menggambarkan perasaan, keadaan, kondisi, situasi, itu masuk dalam lingkup suasana, ya. Kemudian yang keempat berarti atau yang terakhir adanya kegiatan yang dilakukan. Artinya ada aktivitas, ada pekerjaan yang dilakukan dari tokoh tersebut. Ya, anak-anak di rumah, berarti ada 4 informasi yang kita peroleh melalui gambar dengan cara mengamati. Baik itu tokohnya atau orangnya, kemudian tempat atau lokasi kejadiannya, kemudian lagi suasana, keadaan, situasi, kondisi, dan terakhir adanya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Kemudian berikutnya lagi, informasi-informasi tersebut dapat disusun menjadi kalimat padu. Artinya, setelah anak-anak mendapatkan, menerima, memperoleh informasi yang kalian dapatkan melalui gambar tersebut, kemudian informasi tersebut dapat kita susun, dapat kita buat urutannya, ya, menjadi kalimat yang padu. Kalimat itu berarti berurutan, ya. Bu, apa arti kalimat padu? Kan gitu ya, anak rumah. Kalimat padu adalah atau artinya yaitu kalimat yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Artinya kalau nanti ada informasi gambar yang kita telah peroleh, kemudian kita buatkan, kita rangkaikan dengan kalimat-kalimat yang padu. Artinya kalimat pertama sampai nanti kalimat terakhirnya itu memiliki saling keterkaitan, saling berhubungan dengan kalimat yang pertama dan nanti ke kalimat yang terakhir atau kalimat yang lainnya. Ya, artinya harus sesuai, harus menyambung. Nah, kemudian informasi yang sudah ditemukan, nanti anak-anak ataupun ibu misalnya sudah menemukan informasi tersebut, dapat disampaikan, dapat dikatakan, ya, melalui secara lisan kepada orang lain, ya. Nanti kalau sudah misalnya kita menemukan informasi, ya, baik itu kita temukan secara pribadi atau melalui orang lain misalnya, anak-anak, ya, itu dapat kita sampaikan, ya, seperti ini, ya. Ibu misalnya ibu sampaikan secara lisan, secara langsung, bukan tertulis, ya. Jadi seperti Anda sekarang ini adalah bagian dari informasi secara lisan. Ibu menyampaikan secara langsung kepada anak di rumah, ya. Kemudian nanti ibu akan memberikan contoh, ada 3 contoh. Nanti contoh pertama atau gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga memiliki
keterkaitan atau memiliki hubungan yang tepat, atau artinya memiliki keterkaitan gambar yang satu, gambar kedua, dan gambar yang ketiga, sehingga nanti kita bisa membuatkan yang namanya kalimat padu, yang artinya kalimat tersebut memiliki keterkaitan dengan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, ya. Oke, Anda di rumah, nanti Ibu akan memberikan contoh gambar pada informasi yang kita dapatkan melalui gambar dengan tepat, ya. Silakan anak memperhatikan. Oke, anak-anak Ibu, seperti yang di awal Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan contoh gambar, ya, seperti pada materi pertemuan hari ini, yaitu menyusun informasi sesuai gambar dengan tepat. Sama dengan 3 contoh gambar yang Ibu akan tampilkan kepada anak semua. Yang mana gambar pertama itu adalah kita perlu menyiapkan beberapa potongan kayu, ya, untuk dibuat bagian atasan meja atau kaki meja. Pastikan tinggi kaki meja diukur dengan sama panjang. Itu gambar pertama, artinya adanya beberapa potongan kayu. Kemudian gambar yang kedua itu adalah papan kayu untuk berbagai jenis ukuran atau panjang. Artinya kayu, gambar kedua itu adalah kayu yang sudah dipoleskan, yang sudah dihaluskan. Itu nantinya kita akan membuat suatu benda. Benda itu apa, anak-anak? Lihat gambar yang ketiga, yaitu meja. Ya, berarti itu merupakan rangkaian dari proses pembuatan meja kayu. Ada tahap-tahapnya, sehingga terjadilah atau terbentuklah, terciptalah yang namanya meja, ya, yang mana bahan dasarnya adalah kayu, ya. Nah, anak-anak, itu hanya sebagian contoh yang Ibu akan sampaikan, Ibu akan berikan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa dijadikan informasi atau menyusun informasi sesuai gambar yang tepat. Nanti setelah informasi yang sudah kalian temukan atau sudah kita temukan bersama-sama, nanti dapat disampaikan secara lisan, secara langsung kepada orang lain, ya. Sama seperti dengan informasi yang sudah tadi kita lihat 3 contoh gambar tersebut, nantinya kita akan sampaikan secara lisan kepada orang lain, artinya secara langsung, ya. Oke, anak Ibu, demikian pertemuan Ibu pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, anak-anak Ibu yang di rumah, jaga kesehatan, semangat dalam belajar, dan tetap selalu bersukacita, ya, anak Ibu semua. Terima kasih, selamat siang.